Untuk hari ini mungkin meeting KKSI itu akan ada 2 pemateri dari Pak Doni dan Pak Alpan ya. Untuk hari ini itu mungkin tentang pemaparan proyek yang akan dibuat, kemudian kendala dalam pembuatan proyek, serta hal-hal yang perlu didiskusikan mengenai teknis dan sebagainya. Mungkin itu ya Pak. Ya, benar. Langsung Bu Hai atau langsung saya? Langsung aja Bapak boleh, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. Bapak Ibu Guru, pendamping dan juga serta teman-teman dari setiap tim. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang terakhir. Nanti akan menjadi pertemuan yang ke-8. Nah, kesempatan pagi ini nanti kita langsung saja buka sesi diskusi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Haji, jadi dari teman-teman dari perwakilan bisa menjelaskan atau memaparkan masing-masing dari progres yang sudah dikerjakan, yaitu kalau memang baru mendapatkan judulnya atau bahkan sudah mengumpulkan atau membuat aset-asetnya begitu. Dan nanti bisa langsung dipaparkan. Nanti yang akan bantu nanti saya sendiri dan juga Mas Alvan. Jika ada kata pembuka untuk Mas Alvan apa saja yang nanti akan atau yang harus dipaparkan oleh masing-masing timnya. Nah, nanti saya akan mendampingi di bagian teknisnya dari apabila teman-teman mengalami kendala terutama dari pembuatannya, baik dari tahapan awal sampai tahapan ke pembuatan APK-nya. Baik, berarti kalau tidak salah ini ada 13 tim ya. Iya. Dari ada teman-teman perwakilannya. Nah, mungkin dari Mas Alvan ada pengantarnya, Mas. Oke, baik, langsung saja ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ini pagi. sudah masuk ke sesi terakhir ya, sesi teknis sudah disampaikan semua didampingi oleh Mas Doni. Untuk sesi terakhir di sini saya akan menjelaskan untuk lebih spesifik panduan dan pedoman untuk proyek akhirnya. Akan saya share screen dulu ya. Baik, apakah sudah tampil untuk dari screen saya? Sudah, Mas. Oke. Berikut ini saya akan coba mempresentasikan pedoman proyek akhir. Bagi teman-teman sekalian, ini tidak terlalu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk pedoman proyek akhir ada syarat dan ketentuan. Ini masih augmented reality. Jadi syarat dan ketentuannya adalah yang pertama, masing-masing tim diberi waktu 20-30 hari. Tapi ini saya menyesuaikan dengan timeline yang ditentukan direktorat. Tapi kalau sebelumnya itu untuk setelah mengikuti sesi pendampingan video conference, masing-masing tim bisa menuntaskan final project untuk mixed reality-nya. Masih itu AF tidak. Untuk project mixed reality minimal ada 5 objektif di model. Mohon maaf, Mas. Tampilannya ya. Masih tampilan folder, belum tampilan. Masih folder ya, bentar. Ya.
Sudah tampil? Sudah. Blackboard. Oke. Jadi saya ulang ya, untuk syarat dan ketentuan yang pertama masing-masing diberi waktu 20-30 hari. Tapi ini kita menentukan juga timeline dari direktorat seperti apa untuk finalisasi project mixed reality-nya. Sorry, ini masih FPR, ini harusnya final projects mixed reality. Nah, untuk project minimal ada 5 objek 3D model yang wajib dibuat sendiri. Lebih dari 5 bagaimana diperbolehkan, tapi minimal ada 5 ya. Project 3D yang dibuat sendiri. Nah, project aplikasi bisa berisi konten 3D, objek, video maupun audio. Yang keempat, aset 3D, desain user interface menu, desain marker, maka sudah ada markernya juga nanti yang bisa didapatkan. Harus original dan dibuat sendiri. Jika diketahui download maka akan didiskualifikasi. Yang kelima, mencantumkan logo Kemdikbud, Direktorat SMK dan Simolek. Punya sudah ada ya di sini, termasuk linknya. Lalu untuk musik boleh menggunakan musik atau sound gratis free license, namun harus mencantumkan sumbernya di kredit title. Yang ketujuh, untuk desain marker disarankan menggunakan ukuran kertas A4. Yang kedelapan, melampirkan business report dari project final. Yang kesembilan, melampirkan teaser video dari project aplikasi, mulai langkah dari langkah pembuatan penggunaan aplikasi, dan proses promosi atau marketing produk dengan durasi maksimal 10 menit, dan tetap pencantuman ya logo Kemdikbud, PSMK, Simolek di awal video. Nah, ketentuan upload file terdiri dari satu file marker book dengan judul asal sekolah judul project, file aplikasi sama asal sekolah judul project.apk-nya, lalu ada file business report asal sekolah _business report, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan. File video teaser diupload di YouTube, dan link nanti yang dilampirkan di form pengumpulan tugas atau form pengumpulan project. Nah, silakan semuanya diupload dalam satu folder dengan nama asal sekolah _ nama tim. Jadi dijadikan dalam satu folder ya, Google Drive seperti itu. Nah, untuk kriteria penilaian, khusus untuk kriteria penilaian, yang pertama yang dinilai adalah inovasi dan originalitas produk atau karya. Yang kedua, perancangan pembuatan produk atau karya bisa dinilai mulai dari idenya seperti apa, konsepnya, 3D modelnya, UI UX-nya, desain marker, dan packaging-nya. Pengemasannya bagaimana. Yang ketiga, bagaimana daya guna atau kebermanfaatan produk atau karyanya. Lalu berikutnya adalah implementasi, diharapkan produk karya dapat diuji cobakan atau ditampilkan di internal maupun masyarakat. Lalu yang terakhir, keterjualan, ada nilai jualnya dengan melampirkan business report. Nah, business report di sini tidak hanya melampirkan business report, tapi paling tidak teman-teman bisa menghasilkan income dan profit yang bisa di-share di business report-nya. Jadi bisa menghasilkan Rp1, Rp2, yang terpenting ada bukti, contohnya transaksinya nanti dilampirkan di business report. Tidak usah khawatir teman-teman, untuk business report-nya kita sudah membuatkan template-nya. Kita sudah membuatkan template-nya. Business report. Nah, untuk business report-nya kita sudah menyediakan template-nya, nanti teman-teman bisa langsung mendownload-nya. Ini kita lakukan saja. Di sini tinggal diisi nama sekolah, alamat ini ya, sesuai dengan timnya masing-masing. Lalu dimasukkan untuk guru koordinatornya dan tim member siswanya. Nah, ini ada produk analisis, nama produknya apa, tipenya apa, target konsumennya apa. Jadi saran saya, ini kan mixed reality ya. Ini sesuatu yang baru. Saran saya, teman-teman bisa mengemas dengan menarik.
bisa mengemas dengan menarik. Jadi produknya tidak harus produk aplikasinya yang dijual, bisa saling berkaitan. Contohnya dari produk aplikasi tersebut punya produk turunan seperti kaos atau nanti berupa kartu yang bisa dijual, desainnya bisa berupa pin atau bisa berupa mug. Itu ada berupa merchandise yang bisa dihasilkan dari produk yang sudah dibuat. Jadi harus jelas, lalu target konsumennya, kompetitornya ini sudah ada atau belum. Nah, ini bisa dianalisis kekuatannya apa, kelemahannya apa, tantangannya apa, kesempatan yang ini seperti apa. Lalu strategi produk di sini, harga jualnya juga kita bisa masukkan di sini. Simple saja, tidak harus rumit, tidak harus terlalu detail. Yang terpenting teman-teman tahu basicnya untuk membuat sebuah produk dan cara menjualnya seperti apa. Nah, strategi promosinya seperti apa, boleh lewat Instagram, Tokopedia, seperti itu. Lalu ada budgeting plan-nya, perencanaannya kira-kira seperti apa. Jadi bisa didapatkan harga jual per unitnya itu berapa. Nah, ini bisa ditampilkan, oh dengan modal sekian, break even point-nya dengan terjual berapa unit atau pieces, itu akan menutup total cost-nya, seperti itu. Ada action plan, simple ini laporannya, marketing promosinya. Lalu ada foto produknya, foto pas promosi iklannya, ada foto marketingnya, dan foto bukti transaksinya. Contohnya ada transaksi lewat Tokopedia atau transfer lewat internet banking, bisa dilampirkan di sini bahwasanya memang produk yang teman-teman buat ini sudah ada peminat yang bisa membelinya, seperti itu. Jadi untuk bisnis reportnya dan juga pedomannya nanti akan saya share di grup ya, di grup WhatsApp agar teman-teman dan Bapak Ibu pendampingnya bisa langsung menyesuaikan dengan target pembuatan proyeknya. Mungkin itu dari saya, sedikit saja ya. Yang penting teman-teman sudah siap. Kalau aplikasi saya yakin ini sudah masuk progres terakhir dan teman-teman pastinya sudah, harapan saya sudah 50% aplikasinya sudah dibuat. Jadi nanti tinggal waktu finalisasi dan bisa untuk waktu promosi marketing produknya. Ini termasuk penilaian yang kuat, jadi keterjualan produknya seperti apa. Mungkin itu dari saya. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan, saya kembalikan ke moderatornya. Oke, baik. Terima kasih Pak Alvan atas pemaparannya. Silakan kembali ke Pak Doni. Terima kasih Mas Alvan atas perannya. Baik teman-teman yang lain, dari masing-masing tim ada yang ditanyakan mengenai proyek yang akan dibuat, tanyakan langsung. Kemudian tadi ada bisnisnya juga, saya masih ada yang bingung seperti apa gitu kan, silakan. Atau ada yang hal yang Halo, teknis, Assalamualaikum. bisa langsung Ya, sebelum nanti enggak, kita akan coba panggil satu-satu. enggak lagi streaming Ada setiap KKSI. masing-masing tim dari 1 sampai Streaming KKSI. 13. Enggak ada. Silakan. Oke, enggak apa-apa. Oke, baiklah. Bisa untuk mengajukan pertanyaan bisa langsung mengaktifkan audionya, baik dan teman-teman sekalian, atau lewat kolom chat juga bisa.
Baik, kalau tidak ada, kita langsung coba panggil dari tim yang pertama. Ada tim yang pertama, saya sendiri tidak punya datanya. Mungkin Bu Ai Iya. memiliki datanya Bu untuk setiap timnya. Ada Pak. Yang dari ini Pak, dari tiap sekolah ya? Ada Pak, insya Allah yang dari perwakilan tiap sekolah, gitu Pak? Ya, perwakilan sekolah. Nah, mungkin bisa dipanggil by data. Mungkin dari SMK Negeri 1 Adiwerna. SMK Negeri 1 Adiwerna. Adiwerna. Silakan, ada perwakilannya di sini. Yang kalau tidak ada, mungkin yang kedua dari SMKS Bakti Agro Mandiri. SMKN Bakti Agro Mandiri, ada perwakilan timnya. Kemudian ada juga dari SMK Negeri 1 Jetis. SMK Negeri 1 Jetis. Nah, kan ada perwakilannya. Kemudian SMKN 1 Tapen. Ada SMKN 1 Tapen. Kemudian SMKN 1 Martapura. SMKN 1 Martapura. Iya. Kemudian ada SMK Negeri 6 Malang. Sepertinya. SMK 6 Malang, ada perwakilannya. Siapa? Saya mau mewakili karena beli rumah, jadi bukan dinilai dari desainnya Baik. Halo. tapi teknik pewarnaannya. Nggak apa-apa melihat dari internet ataupun apa, tapi yang dinilai itu bukan Halo Pak Endang. Halo Pak. Oke, ini dari perwakilan mana Pak? Dari SMK Negeri 1 Lele Indramayu Pak. Boleh. Indramayu. Iya. Silakan Pak, sudah sampai mana untuk tahapannya dari ini timnya? Ya, kita baru akan ini Pak, akan memusyawarahkan untuk membuat konsep project untuk mixed reality ini Pak Amir. Oh begitu, berarti masih tahapan untuk pemilihan konsepnya ya Pak ya? Iya. Siap. Itu dengan anak-anak ini. Nah, siap, apakah disetujui atau tidak, ini beberapa konsep yang akan kita lakukan untuk tahap nanti pengerjaan tahap akhir nih Pak. Silakan Pak. besan besan burung. Ini besan burung. Sementara itu Pak Amiruddin. Oh, siap. Iya Pak Yuda. Endang, ini ditunggu. Oke, selanjutnya ini tadi ada Mbak Amanda Dewi. Ini dari perwakilan dari mana tadi? Iya Pak, saya perwakilan dari SMK Negeri 6 Malang. Oh, Malang, silakan. Ya, jadi itu proyeknya yang akan direncanakan itu pakai saluran irigasi gitu, bentuknya maket gitu, yang nanti itu bisa di-scan bendanya, setelah itu bisa disentuh, muncul bagian-bagiannya gitu. Di dalam bagian itu nanti ada penjelasan sama fungsinya gitu. Begitu. Tentang irigasi gitu ya? Iya.
Mungkin Mas Alvan ada ini, Mas. Oke, ini berangkat dari permasalahan apa ya, Amanda? Kira-kira ada problem apa yang diangkat pas untuk yang irigasi itu? Ya, karena kan di sekolah kita itu ada jurusan tentang konstruksi jalan irigasi dan jembatan. Ini tuh maksudnya nanti siswa baru yang akan masuk itu bisa tahu gitu loh, secara umum tentang irigasi itu, Pak. Oke, ya. Oke, itu berarti bagus, ada permasalahan, terus diangkat. Saran saya, ini kan bisa ditawarkan ke jurusan lain ya. Nanti itu bisa ditawarkan untuk bisnis report-nya, contohnya ini bisa dijual aplikasinya, ada nilai rupiahnya, atau paling tidak dalam bentuk jasanya seperti apa, mulai ini ya direncanakan ya dengan timnya ya. Kira-kira seperti apa untuk konsep bisnisnya seperti itu. Tapi sudah berapa persen, Amanda, sampai sekarang? 3D-nya apakah sudah siap dan yang lain-lainnya? Ini lagi proses pembuatan gambarnya irigasinya, Pak. Oh, jadi proses masih 3D ya? Sudah atau sudah masuk ke Unity juga? Kemarin masih coba untuk daftar ke aplikasi Unity-nya, Pak. Oh, oke. Dimaksimalkan ya dengan tim yang lain. Nanti masih ada beberapa waktu untuk proses pengembangannya. Oke, boleh silakan dilanjut ya, Amanda ya, dengan timnya. Siap, terima kasih. Terima kasih Mbak Amanda. Tim tadi kita maksimalkan. Kemudian lanjut lagi tim yang selanjutnya Bu Ayi. Kemudian dari SMK Al-Huda Kota Kediri. SMK Al-Huda Kota Kediri, ada perwakilannya. Halo, ada perwakilan dari SMK Al-Huda Kota Kediri? Sepertinya tidak ada deh, Pak. Oke. Kemudian SMKS Muhammadiyah 7 Gondang Legi. SMK Gondang Legi, 57, ada perwakilannya. Ada perwakilannya. Kemudian dari SMK Negeri Widang. SMK Negeri Widang, ada perwakilannya. Tidak ada juga. Dari SMK Negeri 4 Garut. SMK Negeri 4 Garut. Tidak ada. Ada perwakilannya? Sepertinya tidak ada juga. Dari SMK, kalau untuk dari SMK 12 Garut sendiri kan Pak sama saya pembimbingnya. Oh, gitu. Ya. Nah, untuk anak-anak itu kemarin udah coba kan kita kemarin yang versi Unity diinstal yang dari 2018, 19 sama 20. Kita kebetulan dibedakan di 3 komputer. Terus udah juga masuk ke akun-akun yang Puporia yang kayak gitu. Cuman ini saya masih menunggu anak-anak karena ternyata anak-anak yang bikin proyeknya. Jadi kemarin udah ngobrol tentang konsep pengennya itu tentang kalau nggak salah ke komputer gitu kalau tidak salah. Komputer. Jadi perkenalan begitu atau gimana? Kayak perkenalan sih untuk yang konsep pertama, tapi anak-anak itu kemarin ada 2 konsep. Jadi yang satu konsep lagi saya belum tahu karena kemarin anak-anaknya mengerjakannya mungkin di rumah ya, jadi tidak di sekolah. Jadi saya kurang tahu yang konsep kedua. Tapi nanti saya akan mencoba menanyakan jikalau anaknya sudah ada. Boleh kan, Pak? Oh, boleh. Ya. Jadi Mas Alvan, ada Mas dari untuk tanggapan untuk SMK Garut? Ya, ini saran saya sih langsung dispesifikkan ya, Bu ya. Jadi judulnya apa nanti berangkat dari masalah apa dulu. Jadi tidak harus langsung pakai judul apa. Tapi kalau sudah masuk progresnya
sudah masuk ke review model dalam Unity bisa dimaksimalkan untuk produk akhirnya. Ada berapa tim yang dari SMK 12? Ada 1 Pak, siswanya 3 orang ya. Oh, oke. Ya, nanti bisa langsung dilanjut. Baik. Itu ya, ya. Ya. Oke, selanjutnya SMK berapa lagi, Bu Ayu? Udah sih Pak, cuman ada 12 SMK. Oh, ada 12. Iya. Oke, silakan dari teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan hal dari teknisnya sendiri atau dari pemaparan dari Mas Alvan tadi tentang prosesnya. Kan teman-teman masih ada sekitar 15 menit lagi ya. Ya. Ada yang ditanyakan. Oh ya, sedikit menginformasikan untuk panduan dan template dari bisnis plan-nya sudah saya share di grup WhatsApp. Nanti bisa langsung dipelajari dan langsung disesuaikan oleh masing-masing tim ya. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Alvan. Dan juga nanti teman-teman saya harapkan aktif juga gitu ya di grup nanti. Ya. Mungkin sudah masuk ke bagian teknis begitu, nanti mungkin banyak pertanyaan. Entah itu nanti kalau yang teknis nanti saya yang jawab, nanti untuk masalah bisnis proses dan sebagainya, konsep, nanti bisa Mas Alvan ikut membantu menjawab. Jadi nanti setelah Vicon ini kita nanti masih ada satu tempat diskusi, yaitu grup WhatsApp yang sudah disediakan juga. Nah, nanti di sana kita maksimalkan. Jadi mungkin kami tidak hanya memberikan mungkin tips ataupun link-link video gitu ya dari perihal pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan. Karena tidak di grup chat juga kan susah juga untuk menjelaskan, kan? Ya. Dan juga yang beberapa mungkin nanti kita berikan beberapa saran. Silakan bila ada pertanyaan lagi atau masih ada yang mau dipresentasikan dari perwakilan masing-masing tim dan masing-masing sekolah.
Boleh Ibu Cynthia Wardani, sepertinya mau mengajukan pertanyaan. Ibu Setia. Iya Pak, jadi saya mau bertanya untuk kedepannya itu apakah harus bisa diperjualbelikan dan ada nilai jualnya begitu Pak? Oke, Mas Alvan mungkin untuk yang prosesnya gimana Mas? Iya, ini sangat disarankan karena ada penilaiannya. Jadi penilaian yang lumayan besar itu di bisnis reportnya seperti itu. Dari angkatan-angkatan sebelumnya rata-rata yang juara itu adalah yang dari produknya itu ada nilai jualnya. Jadi meskipun contohnya produknya ada yang temanya itu tema tentang lingkungan seperti itu, tapi mereka punya kreativitas bisa menjual merchandise-nya. Jadi tidak harus aplikasinya yang dijual, bisa dari produk turunannya. Bisa merchandise seperti itu, gantungan kunci, mug dan lain-lain yang produk turunan dari aplikasi yang dibuat. Tapi kalau memang selayaknya bisa dijual aplikasinya, contohnya dari permasalahan ya berangkatnya. Ada kantin di sekolah, dia ingin dipromosikan dengan media-media berbasis mixed reality seperti itu untuk promosi produknya. Ada nilai plusnya di situ, ada nilai jualnya, itu lebih bagus lagi bisa diangkat. Tapi kalau semuanya tema-temanya tema lain ya harus dipikirkan lagi. Yang terpenting itu adalah malah bisnis reportnya, karena banyak yang angkatan-angkatan sebelumnya itu produknya bagus tapi nggak laku, itu juga percuma ya seperti itu ya, karena ini melatih juga untuk masing-masing sekolah mengembangkan entrepreneurship untuk yang SPW, sekolah pencetak wirausaha. Mungkin itu ya bisa dimaksimalkan. Iya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, silakan dari tim yang lain ada halo. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita sudahi ya untuk pagi ini. Mungkin dari teman-teman juga ada yang tatap muka, sudah masuk sekolah tatap muka, dan mungkin guru-gurunya juga pendampingnya mengajar di kelas. Jadi kita percepat saja. Itu sebelumnya sekali lagi ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri dari teman-teman sekalian. Tidak ada. Mungkin dari Mas Alvan ada kata penutup untuk sesi ini? Sudah cukup Mas Doni, tinggal masing-masing tim memaksimalkan waktu-waktu untuk produksinya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal ya. Untuk terkait teknis saya yakin teman-teman bisa mengembangkan sendiri, termasuk dari video rekaman dan video-video pendampingan teknis yang kemarin disampaikan Mas Doni, plus referensi video dari YouTube yang bisa dikombinasikan untuk mendapatkan output yang lebih bagus ya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Itu jadi teman-teman sekalian. Jadi kalau yang kemarin itu ada beberapa perubahan begitu ya, ada pemangkasan materi dan sebagainya, itu adalah untuk memudahkan gitu, karena teman-teman nanti selain memikirkan dari pembuatan aplikasinya juga harus memikirkan tentang bisnis prosesnya itu seperti apa, apakah memiliki daya jual atau bagaimana. Kemudian untuk sebenarnya untuk yang mixed reality ini gitu kan, nanti seperti yang tadi bilang Mas Rahman adalah selain dari menjual dari aplikasinya begitu ya, karena kan rata-rata aplikasi ini untuk ajang promosi begitu kan, entah dari sebuah produk dan lain sebagainya gitu. Kalau teman-teman tahu itu coki-coki gitu ya, itu kan ada gitu di dalam bungkusnya itu ada kartunya, kemudian kita disuruh download aplikasinya, kalau kita scan nanti akan muncul gitu.
seperti itu. Nah, kemudian untuk misalkan untuk menjual turunannya tadi merchandise, kita misalkan jual baju, kemudian baju itu kalau diserot dengan aplikasi yang teman-teman buat, nanti akan muncul informasi, ya kan, kredit dan sebagainya. Baik, seperti itu Pak Ibu dan teman-teman sekalian dari masing-masing tim, terima kasih atas partisipasinya dan juga selamat membuat proyeknya kan. Nanti kalau ada masalah teknis nanti bisa kita diskusikan di grup yang sudah disediakan. Baik, terima kasih. Kita akhiri, saya kembalikan waktu ke Bu Ai untuk menutup sesi terakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni dan Pak Alvan yang sudah memberikan pemaparan beberapa hal. Mungkin untuk hari ini, untuk beberapa perwakilan dari sekolah, baik pembimbing atau peserta, jikalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung di grup WhatsApp aja. Kalau tidak ada hal lain lagi yang ingin ditanyakan atau apa, kita boleh akhiri saja, Pak ya? Meetingnya. Boleh Pak, langsung diakhiri saja. Ya. Teman-teman lagi kesibukan yang lain. Ya. Terima kasih atas partisipasinya semua pihak. Mungkin untuk meeting hari ini dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak kata atau kekurangan. Kita berjumpa lagi di grup WhatsApp mungkin ya Pak ya? Oke, baik. Saya akhiri saja. Ya, baik. Kalau sudah, saya akhiri saja meeting hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.